Semangat pagi. Selamat pagi Pak Nurdin. Perkenalkan nama saya Alexandra Karoskali, NRP 81101-2009. Saya berasal dari Palembang. Di sini saya akan menjabarkan Pak daily inspection untuk unit Scania P380. Di sini daily inspection itu berlakunya hanya untuk unit-unit yang ditambang ataupun yang unit-unit yang melakukan program FMC. Sedangkan kalau kita untuk daerah cabang hanya berlaku untuk delivery unit saja, Pak. Nah, di sini daily inspection ini dibagi menjadi dua zona 1 dan zona 2. Zona 1 itu tuh dibagi lagi menjadi beberapa zona, yaitu bagian depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan atas. Itu untuk zona 1. Sedangkan zona 2 itu berada di bagian bawah unit. Nah, untuk pertama Pak, di sini zona 1 itu kita harus untuk melakukan daily check kita harus mempunyai QE10 Pak. QE10 ini bertujuan untuk kita memudahkan dalam pengecekan apa-apa saja yang dilakukan pengecekan pada Scania. Di sini yang kita langsung saja ke zona 1 yaitu frontside Pak. Frontside itu berada di bagian depan. Nah, di sini kita pertama ngecek itu front glass. Front glass itu kaca Pak, kaca depan itu harus kita cek ada retak atau tidak ada retak. Yang kedua itu kita harus cek wiper Pak. Wipernya ini di sini. Wiper kita cek blade-nya dan nozzle-nya. Nozzle-nya ini Pak. Deket ya Pak. Nozzle-nya itu ini Pak nozzle-nya. Nah, ini mengeluarkan air. Nah, ini wiper blade-nya. Setelah itu kita cek front lamp. Itu untuk front lamp yang sebelah kiri. Ini untuk front lamp yang sebelah kanan. Di sini hanya kita mengecek housingnya aja Pak, housing dan bracketnya. Habis itu kita cek bumper. Bumper itu ini Pak. Ini bumper kita cek ada yang crack atau bautnya ada yang lepas. Habis itu kita cek AC kondensor. AC kondensor itu kita harus angkat front grill Pak. Di sini AC kondensor ini Pak, AC kondensor. AC kondensornya kita cek apa ada yang penyok. Habis itu kita cek cooling system, cooling level. Nah, di sini ini ada reservoir tank Pak. Reservoir tanknya ini kita cek. Kalau hanya ngecek levelnya ini ada posisi max dan posisi min. Nah, kalau misalkan reservoir tanknya udah agak buram, kita harus ngecek lewat manual Pak. Jadi kita masukin tangan. Nah, ini kelihatan ada airnya, berarti itu reservoirnya masih dalam posisi batas minimal dan maksimal Pak. Habis itu kita ngecek engine oil level Pak. Di sini engine oil level, dipsticknya ada sebelah sini. Ini harus kita cek level apa tidak Pak. Setelah itu kita melakukan pengecekan terhadap elektrik komponen Pak. Di sini elektrik komponen maksudnya cover sama wiring, yaitu di sini cover depan. Ini elektrik komponen cover depan. Ini nggak boleh kena air dan tutupnya harus rapat. Di sini juga ada elektrik Pak, elektrik wiring. Ini nggak boleh housingnya ini pecah atau crack karena takut masuk air, kemasukan air. Habis itu kita ngecek steering gearbox Pak. Steering gearbox itu posisinya di sini di sebelah kanan unit. Ini steering gearbox kita cek ada yang ngerembes atau ada bautnya yang longgar. Nah, di sini tidak ditemukan rembesan oli dan baut longgar. Habis itu kita ke zona 1 bagian kanan Pak. Bagian kanan itu ada di sebelah sini. Di sini pertama kita harus cek mudguard Pak. Mudguard itu ada dua, mudguard depan, mudguard belakang. Itu harus kita cek pecah atau tidak. Kalau pecah kita nanti
melakukan penggantian RPL, melakukan pembuatan RPL. Habis itu cek door RH. Door RH itu ini Pak, kita cek handle-nya bisa terbuka dan bisa tertutup. Nah, setelah itu kita cek silencer. Silencer itu di sini Pak, ini silencer. Silencer itu untuk meredam suara dari hasil pembakaran dan mengurangi panas. Habis itu kita cek flexible hose. Di sini flexible hose itu ada ini Pak, ini flexible hose. Kita cek crack apa udah bocor. Karena kalau udah bocor bisa menyebabkan suara noise berlebihan. Habis itu kita cek front lip spring RH, yaitu spring depan Pak. Ini di sini spring depan. Spring depan kita itu mengecek U-ball-nya ada yang patah dan SP ball. Itu harus dicek. SP ball itu yang di depan ini Pak, yang ada nipple grease-nya. Dan ini harus dicek. Setelah itu kita cek tail pipe. Tail pipe itu ini Pak, kelosongan yang ke atas, yang untuk dari silencer ke yang exhaustnya dibuang ke luar. Habis itu kita mengecek itu shock absorber Pak. Shock absorber tire nomor 2. Tire nomor 2 itu dimaksudnya ini shock absorbernya. Kita harus cek di sini bushingnya, tidak kendor nutnya, dan di sini tidak ada rembusan oli ataupun penyok. Karena kalau penyok harus diganti Pak. Habis itu cek frame. Cek frame itu yang ini Pak. Frame ini bagian keseluruhannya, ini frame. Ini frame. Kita harus cek ada crack atau tidak. Nah, habis itu kita mengecek itu subframe. Subframe itu berada di atas frame main frame Pak. Subframe itu di atasnya. Dan biasanya ini diletakin ada balok untuk memisah antara subframe dengan main frame. Cuma karena ini trailer tidak memiliki itu Pak. Habis itu cek hub tire. Rear hub tire, maksudnya di sini ini hub Pak. Ini bagian hub, wheel hub. Ini final drape, ini bagian hub juga. Nah, ini kita pengecekan ada kebocoran dari oli diferensial. Habis itu kita masuk ke zona 1 rear side. Rear side itu ini bagian belakang Pak. Ini bagian belakangnya. Ini untuk bagian rear side. Itu kita cek rear lamp wiring. Di sini ini rear lampnya, ini wiringnya tidak ada yang terlihat terputus. Dan bracket lampu juga masih terpasang dengan bagus. Habis itu kita cek anti roll bar. Anti roll bar itu ini Pak. Ini anti roll bar. Ini anti roll bar. Kita cek itu di sini, kita cek pusingnya ke sebelah kiri Pak. LH side. Di sini LH side ini pengecekannya mulai dari wheel hub itu tidak boleh ada yang bocor, terus ini juga tidak boleh bocor, bagi tensioner nggak boleh bocor, springnya juga nggak boleh ada yang patah Pak, nggak boleh ada U-ball-nya juga nggak boleh ada yang patah. Ini U-ball-nya itu nggak boleh yang patah, terus di torque root-nya juga harus kita cek, itu nggak boleh ada yang robek ke karetnya Pak di torque root. Nah, habis itu kita ngecek water separator fuel system Pak. Kalau dia dipasangin water separator itu letak filternya itu di sini Pak. Kebetulan unit ini tidak dipasangin water separator. Nah, habis itu kita ngecek baterai voltage. Di sini baterainya Pak. Ini baterainya. Kita harus cek baterainya ini minimal itu 22 volt Pak untuk Scania. Nah, kita juga harus ngecek baterai master switch. Di sini harusnya punya baterai master switch Pak. Unit ini tidak pakai, ini harus diorderin baterai master switch. Nah, setelah itu Pak, kita cek dragling itu, ini dragling Pak. Yang untuk draglingnya untuk dari ini steering. Nah, ini
itu harus dicek Pak, nggak boleh ada yang ball jointnya yang rusak Pak. Habis itu kembali ke baterai tadi Pak, kita harus ngecek elektrolitnya Pak. Elektrolit baterai ini harus dicek. Dia harus kelihatan menyentuh dari ujungnya, dari ini Pak, ujung dari si capnya baterai. Karena kan melihat ini kan susah untuk melihat posisinya. Atau juga baterai itu bisa dilihat dari posisi samping sebelah sini Pak. Ini ada posisi max dan posisi min. Air baterai itu harus di antara min sama max. Kalau sudah ini harus ditambahkan. Setelah itu Pak, kita cek bagian shock absorber bagian sebelah kiri Pak. Ini nggak boleh ada bushing dan nutnya nggak boleh ada yang longgar. Terus tidak boleh penyok Pak. Habis itu kita cek spring bagian depan. Spring bagian depan ini Pak, ini parabolic spring. Ini tidak boleh ada yang patah Pak. Tidak boleh ada yang patah, dan juga SP ball-nya nggak boleh ada yang patah. Habis itu kita ke ini Pak, ke atas unitnya, itu mengecek instrumen cluster. Di sini instrumen cluster yang kita cek itu Pak. Pertama di-on-kan unitnya. Di-on di sini kita cek untuk gig dan sensor-sensor yang terbaca di sini Pak. Gig di sini kalau kita mau ngetes dari ininya, dari ngetes dari instrumen clusternya, kita masuk menu sini Pak. Ini ditekan. Nanti dia muncul gambar seperti ini Pak. Nah, muncul gambar seperti ini, kita pilih yang gambar kunci. Gambar kunci. Harus kita cek yang start up check. Jadi ini sebelum kita hidupin, kita cek dulu Pak. Nah, di sini ada tekanan rem, tekanan udara pada air tank. Terus ada fuel consumption, terus ada turbo charge pressure, terus ada baterai voltage yang ini instrumen clusternya membacanya 24,7. Terus ada engine oil pressure, ini harus dihidupin Pak. Nah, itu aja untuk di instrumen clusternya Pak. Habis itu kita cek operator seatnya ini kita cek. Di sini ada setelan angin. Harusnya kalau anginnya full dia masih bisa naik dan bisa turun Pak, karena bisa adjustable. Habis itu kita cek gear shifting lever. Ini gear shifting lever Pak. Gear shifting lever ini di sini ada switch high low. Nah, ini handle-nya ini kita cek dia nggak boleh terlalu oblak, karena kalau terlalu oblak kita harus cek bagian linkitnya. Habis itu kita ini Pak, ngecek bagian depan. Off-by dulu Bang, off-by Bang. Harus kita cek Pak kami suspensinya. Ini kami suspensinya di sini dia menggunakan ini spring, recoil spring, dan tidak menggunakan udara. Jadi ini hanya kita cek, ini springnya nggak boleh retak, dan dudukan dari busingan ini harus ini Pak, busingnya harus ada. Kalau tidak ada, mungkin kabinnya akan miring sebelah, ataupun pada saat jalan unitnya bakalan bergetar. Stop dulu Bang. Mengecek bagian engine, kita harus setil kabinnya. Pertama-tama kita cek dulu tidak ada barang-barang yang bakalan jatuh mengenai kaca Pak. Jadi sebelum kita til harus kita cek dulu bagian kaca. Ini untuk mengetil kabinnya Pak. Palapnya diputar ke sebelah kanan.
kabin kita angkat Pak, kita til. Di sini kita ngecek fan belt. Di sini fan beltnya ini Pak, yang dicek di sini hanya keretakannya saja. Dan karena ini pakai tensioner, karena pakai tensioner dia tidak perlu melihat kekencangannya, karena kekencangannya kalau dia tensioner rusak, maka pada saat engine hidup dia noise Pak. Setelah itu kita melakukan pengecekan di front seal. Front seal ini kita ngecek hanya ngecek kelihatan bocor apa tidaknya Pak di bagian sisi ini, damper bagian depan itu kita cek apakah ada rembesan oli atau tidak. Habis itu kita cek rear seal. Rear seal itu di sini Pak, kita ngecek bagian belakang di dekat transmisi. Di situ ada covernya dibuka, nanti kelihatan kalau ada rembesan oli berarti rear seal-nya bocor Pak. Tapi di sini ada dua kemungkinan, kalau tidak rear seal maka oil seal gearbox bocor. Nanti kita lihat dari kekentalan oli yang bocornya Pak. Dan setelah kita melakukan pengecekan terhadap APS Pak. Di sini APS yang kita cek itu, ini APS-nya. Yang kita cek itu air dryer-nya, terus coil pipe-nya di sini fungsinya untuk mendinginkan udara yang dari kompresor. Terus kita cek bagian dari soket-soket yang controller APS. Ada yang lepas ataupun ada yang longgar. Setelah dari situ kita ngecek oil cooler Pak. Di sini oil cooler itu ada di bagian sebelah kanan engine Pak. Sebelah kanan engine itu ada di sini oil coolernya. Oil cooler untuk mendinginkan dari oli engine itu berada bagian depan. Kalau oli transmisi itu berada di bagian belakang oil coolernya Pak. Ini oil cooler bagian transmisi. Ini untuk oil cooler bagian engine Pak. Nah di situ habis itu kita ngecek turbo charge Pak. Di sini turbo charge yang dicek, pertama klemnya ada yang longgar apa tidak, terus dicek dari mounting dari si turbonya Pak, ada yang longgar apa tidak. Habis itu setelah kita mengecek ini Pak, kita ngecek bagian hose intake. Nah di sini hose intake itu ini Pak, ini ada hose intake yang masuk ke aftercooler, ini ada hose intake yang dari aftercooler menuju intake manifold. Nah, kita lihat kekencangan dari si klemnya dan kita lihat ada retak atau tidak. Kalau retak segera dilakukan penggantian gitu Pak. Habis itu kita ngecek ini fan. Di sini kita lihat dari fan guardnya ada yang koyak atau tidak Pak, karena kalau koyak dia mempengaruhi terhadap si pendinginan. Off dulu Pak. Setelah kita melakukan pengecekan pada bagian depan kabin, sebelah kanan dan sebelah kiri unit Pak, kita melakukan pengecekan pada bagian bawah unit. Di sini meliputi differentialnya harus kita cek ada kebocoran atau tidak. Terus kalau kita cek juga propeller subnya ada ini tidak ada yang bending ataupun ada universal jointnya yang oblak ataupun yang mengeluarkan grease. Kalau ada maka kita masukkan ke backlog. Nah di sini Pak yang kita cek lagi, kita harus mengecek oil level pada differential. Itu berada di bagian belakang, itu dibukanya menggunakan kunci L19. Nah kalau dia level itu maka saat kita buka plugnya dia akan keluar oli. Dan yang di sini yang perlu diperhatikan Pak, olinya tidak boleh tercecer, harus diberi tampungan, dan pada saat pengencangan harus sesuai dari standar yang diterapkan oleh Scania, yaitu standarnya berada di multi. Nah setelah itu Pak kita melakukan pengecekan spring bagian belakang. Spring bagian belakang itu ini masih multi lip spring. Ini spring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tidak boleh ada yang patah. Dan kita melakukan pengecekan terhadap U-ball Pak. U-ball ini nutnya tidak boleh kendor dan U-ballnya tidak boleh ada yang retak. Nah habis itu kita melakukan pengecekan di bolt subframe dan bolt frame. Nah ini bolt frame ini tidak boleh ada yang longgar dan tidak boleh ada yang patah Pak. Jika patah kita harus menggantinya dengan bolt yang baru.
Dan kita setelah itu bagian bawah, bagian depan Pak. Di sini kita pengecekan itu mulai dari meliputi dari spring nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini springnya tidak boleh ada yang patah, dan kita juga meliputi U-ball. U-ballnya ini tidak boleh ada yang retak, dan nut U-ballnya tidak boleh longgar Pak. Dan di sini juga kita melihat pengecekan terhadap brake chamber dan select adjuster. Select adjuster ini tidak boleh ada yang baut yang lepas karena dapat mengakibatkan pengereman yang tidak maksimal Pak. Nah, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk daily check. Dan ini untuk daily check Scania, untuk ininya kurang lebihnya saya sampaikan, minta maaf. Semangat pagi!